Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat JB semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dan jangan lupa sedekah. Di video kali ini, admin akan berbagi sebuah kisah tentang sosok yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Beliau berasal dari Kesultanan Banten. Ya, Sultan Maulana Yusuf. Sebelum menonton videonya, admin mengajak Sobat JB semua untuk terus mendukung channel ini agar dapat terus berkembang, dan dapat menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah, lalu tekan tanda lonceng berbunyi, agar Sobat JB semua menjadi yang pertama tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Semoga berkah dan bermanfaat, dan selamat menyaksikan. Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin, wafat pada 1570 Masehi. Selama satu dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitik beratkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran pada 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Maulana Yusuf adalah putra Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten, dan Ratu Ayu Kirana. Ia menikah dengan Ratu Hadijah dan mempunyai dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Sektor perdagangan yang telah dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin menjadi semakin besar dan ramai. Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Sebagai upaya mengembangkan Banten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan internasional, Sultan Maulana Yusuf memusatkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan pertanian. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Berikut pembagiannya. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu, untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pecinan di sebelah barat Masjid Agung, untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan, untuk tukang anjun, para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandean, untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gong dan gamelan. Sukadiri, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan, hingga akhirnya mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Bancut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman.
Pada 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran dan membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Dalam penaklukan ini, banyak penguasa dan alim ulama yang ikut bersama Sultan Maulana Yusuf. Oleh karena itu, penggawa-penggawa yang ditaklukkan lalu diislamkan tetapi dibiarkan untuk memegang jabatannya semula. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik, agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada 1580 karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede, dekat Kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Demikianlah sedikit riwayat dan kisah Sultan Maulana Yusuf Banten. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan menambah kecintaan kita kepada para wali dan penyebar agama Islam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga berkah. Wassalam.